Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kami tentang kesalahan berbahasa. Objek yang kami gunakan adalah jurnal Lingua yang berjudul Kualitas Butir Soal UAS Bahasa Inggris untuk Siswa MTS di Samarinda, karya Sumaningsih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Lalu ada teman saya Rina Oktavianti, lalu ada Devi Apriana Anggraini, lalu ada Safira Aliana, dan terakhir ada Sania Yustiana. Baik, masuk ke materi, yaitu analisis kesalahan merupakan sebuah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek, yaitu bahasa yang sudah ditargetkan. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa menurut Ellis dalam tarikan tahun 1988. Yang pertama yaitu adalah mengumpulkan sampel kesalahan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesalahan. Yang ketiga menjelaskan kesalahan. Yang keempat mengklasifikasikan kesalahan. Yang kelima mengevaluasi kesalahan. Jadi di sini setelah kita mencari kesalahan, lalu kita identifikasi apa itu kesalahan yang terdapat dalam kalimat tersebut. Artinya kita menjelaskan tentang kesalahan. Lalu kita mengklasifikasikan, mengelompokkan kesalahan, dan yang kelima kita mengevaluasi atau membenarkan suatu kesalahan menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya di sini ada 4 objek yang kami gunakan dalam menganalisis kesalahan pada jurnal ini. Yang pertama ada unsur serapan, yang kedua ada tanda baca, yang ketiga ada pilihan kata, yang keempat ada penulisan. Kami gunakan TOEB, KBBI, dan teori-teori lainnya. Baik, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang sudah kami temukan dalam jurnal Lingua yang sudah kami analisis. Yang pertama ada kesalahan tentang penulisan. Contoh kalimat seperti berikut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui butir soal UAS Bahasa Inggris untuk SMP di Samarinda. Di sini kesalahannya yaitu penulisan kata bahasa yang seharusnya menggunakan huruf kecil, huruf awal kecil, tapi di sini menggunakan huruf kapital. Karena menurut ejaan bahasa Indonesia yang benar, TWB, huruf kapital tidak digunakan di awal kalimat kata bahasa, namun digunakan di awal kalimat untuk sebuah kata negara. Lalu ada yang kedua. Yang kedua ini kesalahannya yaitu pilihan kata. Contoh kalimatnya seperti berikut. Sejauh mana kemajuan siswa dan mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa dalam penguasaan materi tertentu, di mana kata konjungsi dan itu tidak tepat, yang seharusnya diganti dengan kata serta, menjadi seperti berikut kalimatnya. Sejauh mana kemajuan siswa serta mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa dalam penguasaan materi tertentu. Ya. Lalu lanjut ke kesalahan ketiga. Di sini kesalahannya dengan penulisan. Ya. Contoh kalimatnya seperti berikut. Tes tersebut masih terkategori pada tes buatan guru. Kata terkategori dengan dasar kategori itu tidak baku. Jadi penulisan yang benar adalah terkategori, bukan terkategori. Karena ini adalah karya ilmiah. Jadi harus menggunakan bahasa baku. Jadi yang benar adalah tes tersebut masih terkategori pada tes buatan guru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sania. Terima kasih. Baiklah, saya Sania Yustiana ingin menjelaskan hasil analisis saya mengenai kesalahan penulisan dalam jurnal yang berjudul Kualitas Butir Soal UAS Bahasa Inggris untuk Siswa MTS di Samarinda. Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya dalam kesalahan penulisan jurnal tersebut ada kata di mana tertulis sejauh mana sebuah tes memiliki tingkat validitas yang tinggi diukur dengan seberapa banyak evidence yang bisa digunakan untuk mendukung kualitas tes. Misalnya, sebuah tes yang memiliki evidence isi. Di sini terdapat kesalahan penulisan yaitu unsur serapan pada kata evidence. Karena kata ini merupakan unsur serapan dari bahasa Inggris yang berarti bukti. Penulis bisa menggunakan pilihan jika ingin menggunakan kata evidence, menggunakan kata evidence digaris miringkan sebagai bentuk bahwa kata evidence adalah unsur serapan, atau bisa diganti dengan bahasa Indonesia menjadi sejauh mana sebuah tes memiliki tingkat validitas yang
tinggi diukur dengan seberapa banyak evidence yang bisa digunakan untuk mendukung kualitas tes. Misalnya sebuah tes yang memiliki bukti isi. Selanjutnya kesalahannya ada pada kalimat kriteria dan konstruk akan lebih meyakinkan dibanding tes yang hanya memiliki evidence dalam hal validitas saja. Pada kesalahan ini terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada tulisan konstruk yang sebaiknya menggunakan kata yang lengkap seperti konstruksi atau bisa diganti menggunakan kata susunan. Kalimat yang lebih baiknya menjadi kriteria dan susunan akan lebih meyakinkan dibanding tes yang hanya memiliki evidence dalam hal validitas kriteria saja. Selanjutnya ada kalimat salah yang tertulis seperti penulisan butir soal dan hasil tryout untuk mengetahui tingkat kesulitan dan daya beda setiap butir soal. Di sini ada kesalahan unsur serapan yaitu tryout. Pada penulisan tryout merupakan unsur serapan karena kata ini berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti percobaan. Penulis bisa menggunakan pembetulan atau koreksi berikut ini. Penulis butir soal dan hasil percobaan untuk mengetahui tingkat kesulitan dan daya beda setiap butir soal. Selanjutnya kesalahannya ada pada kalimat apabila soal tersebut berbentuk pilihan ganda, dua hal tersebut masih harus ditambah dengan efektivitas option distractor. Di sini ada kesalahannya yaitu penulisan unsur serapan pada kata option dan distractor. Pada kata option yang berarti pilihan dan distractor yang berarti pengalihan perhatian. Jika dibetulkan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, akan menjadi seperti ini. Apabila soal tersebut berbentuk pilihan ganda, dua hal tersebut masih harus ditambah dengan efektivitas pilihan pengalihan perhatian. Selanjutnya ada kalimat Haris 1969.219 kurung menyebutkan bahwa tes dikatakan valid apabila tes tersebut melakukan dua hal secara baik. Di sini adanya kesalahan tanda baca. Kesalahan pada kalimat ini adalah pada tanda baca yang seharusnya ada sebuah tanda spasi di antara tanda baca titik 2 dan angka 19 agar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Di sini sudah tertuliskan bagaimana Haris 1969.2 spasi 19 kurung menyebutkan bahwa tes dikatakan valid apabila tes tersebut melakukan dua hal secara baik. Iya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sania Yustiana. Saya menganalisis jurnal pada halaman 227 dan 228. Kata pertama yang saya analis adalah reliabilitas dapat diartikan sebagai keajikan. Nah, kata keajikan di sini tidak sesuai dengan KBBI, maka harusnya diganti dengan kata tetap. Setelah saya ganti, hasil revisinya adalah reliabilitas diartikan sebagai tetap atau kekonsistensian skor tes apabila tes tersebut diberikan kepada peserta lain yang memiliki tingkat kemampuan yang hampir sama. Lalu selanjutnya ada kata esai. Nah, sebenarnya esai di sini merupakan kata bahasa asing. Tapi sebagai jurnal bahasa Indonesia sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu saya analisis ini sebagai unsur serapan. Unsur serapan di sini bisa kita ganti esai, di belakangnya itu i bukan y. Jadi penulisan kata esai yang diatur secara berkala dapat diuji reliabilitasnya menggunakan metode koefisien alfa dan metode antar penilai seperti itu. Lalu selanjutnya ada koefisien reliabilitas dianggap sudah sangat baik apabila mencapai angka titik 90 ke atas titik. Jadi penulis menulis titik sebelum nah maka dari itu kata tersebut salah tanda bacanya, maka saya ubah menjadi koefisien reliabilitas dianggap sudah sangat baik apabila mencapai angka 90 ke atas, lalu saya kasih tanda baca titik seperti itu. Selanjutnya ada contoh kalimat yang belum tepat seperti pada contoh yang nomor 22, yaitu
Tingkat kesulitan tes menunjukkan seberapa sulit atau seberapa mudah butir-butir tes atau tes secara keseluruhan diselenggarakan. Nah, yang diberi warna kuning ini merupakan contoh kalimat yang belum tepat dalam penulisannya. Seharusnya penulisan kata keseluruhan pada contoh kalimat tersebut seharusnya ditulis seperti ini, keseluruhan, bukan keseluruhan. Jadi kalimat yang sudah diperbaiki seperti ini. Contohnya, tingkat kesulitan tes menunjukkan seberapa sulit atau seberapa mudah butir-butir tes atau tes secara keseluruhan diselenggarakan. Nah, ini kalimat yang sudah benar, tulisannya seperti ini. Dan yang belum benar tulisannya seperti ini. Selanjutnya, contoh kalimat yang belum tepat pada nomor 23 yaitu misalnya tes yang dijawab benar oleh semua peserta tes dinyatakan memiliki P sama dengan 100% atau 1,00. Nah, pada contoh kalimat yang belum tepat ini terdapat kesalahan tanda baca. Seharusnya pada setelah kata tes ini tidak menggunakan tanda baca koma, sehingga menjadi misalnya tes yang dijawab benar oleh semua peserta tes dinyatakan memiliki P sama dengan 100% atau 1,00. Nah, ini merupakan kalimat yang sudah diperbaiki. Di sini yang sudah diperbaiki setelah kata tes tidak menggunakan tanda baca koma. Sedangkan yang di sini yang diberi tanda kuning setelah kata tes diberi tanda koma. Ini merupakan kesalahan dalam tanda baca. Contoh kalimat yang belum tepat pada nomor 24 yaitu terdapat kesalahan penulisan dalam kata sianggap yang seharusnya ditulis dianggap. Nih, saya bacakan contoh kalimat yang belum tepat atau salah ya, yaitu butir soal yang dianggap memiliki P ideal ialah 0,50, sedangkan P yang sianggap bisa diterima berkisar antara 0,20 sampai 0,80. Ini merupakan kesalahan dalam penulisan kata sianggap yang seharusnya ditulis dianggap, sehingga jika diperbaiki menjadi seperti ini kalimatnya. Butir soal yang dianggap memiliki P ideal ialah 0,50, sedangkan P yang dianggap bisa diterima berkisar antara 0,20 sampai 0,80. Ini merupakan contoh kalimat yang sudah tepat atau yang benar, karena kata sianggap itu sudah diganti menjadi kata dianggap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira. Silakan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Ini terdapat contoh kalimat, yaitu identifikasi benar, strip salah. Ini menghasilkan rekam jumlah butir yang dijawab benar dan yang dijawab salah. Jenis kesalahannya ialah pada penulisan. Keterangannya, pada tulisan benar, strip salah, sebaiknya menggunakan kata yang lengkap seperti yang ditambahkan kata dan, sehingga kata menjadi benar dan salah. Kalimatnya menjadi identifikasi benar dan salah. Ini menghasilkan rekaman jumlah butir yang dijawab benar dan yang dijawab salah. Selanjutnya yang kedua ialah interpretasi juga dilakukan untuk melihat efektivitas option
validitas, dan reliabilitas. Terdapat pada kata option, dan jenis kesalahannya ialah pada unsur serapan, yang dimana pada tulisan option merupakan unsur serapan karena kata ini dari bahasa Inggris yang berarti pilihan, dan kalimat yang benar menjadi interpretasi juga dilakukan untuk melihat efektivitas pilihan, validitas, dan reliabilitas. Selanjutnya yang ketiga, terdapat pada kalimat jumlah butir yang dijawab benar dan yang dijawab salah adalah dan skor mentah setiap siswa. Jenis kesalahannya ialah pada pilihan kata, di mana pemilihan kata dan seharusnya digantikan dengan dari. Yang ini dan yang ini digantikan dengan dari, sehingga kalimat menjadi lebih efektif. Contoh kalimat yang benarnya ialah menjadi jumlah butir yang dijawab benar dan yang dijawab salah dari skor mentah setiap siswa. Selanjutnya, terdapat pada kalimat analisis P butir soal menunjukkan bahwa dari 45 butir soal pilihan ganda 19 butir, atau 42,2% harus dibuang dan 26 butir lainnya atau 57,8% berada. Jenis kesalahannya ialah terdapat pada tanda baca. Kesalahan pada kalimat ini adalah pada tanda baca. Harusnya ada sebuah tanda baca koma di antara bahwa dan dari agar sesuai kaidah bahasa. Kalimat yang benarnya menjadi analisis P butir soal menunjukkan bahwa dari 45 butir soal pilihan ganda, 19 butir atau 42,2% harus dibuang dan 26 butir soal. Selanjutnya adalah terdapat pada kalimat analisis distraktor menunjukkan hasil bahwa 7 soal atau 15,5% distraktor tidak berfungsi, 13 soal atau 28,9% memiliki distraktor sedang. Terdapat pada kesalahan di tanda baca. Kesalahan pada kalimat ini adalah pada tanda baca. Harusnya ada sebuah tanda baca koma di antara distraktor dan menunjukkan, hingga kalimat sesuai dengan kaidah bahasa. Kalimat benarnya menjadi analisis distraktor menunjukkan hasil bahwa 7 soal atau 15,5% distraktor tidak berfungsi, 13 soal atau 28,9% memiliki distraktor sedang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.